Ya, silakan Pak Ketua. Dimulai oleh Pak Ketua. Itu ada kertas, tolong ambil apa? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi masalah perbanyak masalah puasa Arafah. Ya. Kita ada berkali-kali ada perbedaan antara sahur dan wukuf sini kita masih ya. Ya, puasa Arafah. Apakah karena tanggal 9 Dzulhijjah atau karena itu wukufnya Arafah? Ya. Dia selalu menjadi keraguan bagi kita. Ya. Ya, makasih. Ini penting sekali ini. Masalah ini masalah hangat hari-hari ini. Sekarang gimana ini? Masalah sekarang terjadi perbedaan. Perbedaan pertama, perbedaan antara ini masalah ru'yah dulu. Masalah ru'yah. Jadi dunia ini sepakat, Bapak Ibu, seluruh negara itu pakai ru'yah, Pak. Bapak bisa cek di mana-mana. Saudi pakai ru'yah, Mesir pakai ru'yah. Artinya mereka menetapkan awal bulan itu dengan melihat bulan. Sekalipun canggih apapun ilmu sekarang, tetap mereka pakai melihat bulan. Jadi hari Ahad yang lalu itu rata-rata negara semua mereka melihat bulan, termasuk Indonesia. Karena hari Ahad itu adalah tanggal 29 Zulqa'dah. Maka besoknya itu apakah tanggal 1 Zulhijjah atau tanggal 30? Maka tanggal 9 melihatnya. Maka di Saudi melihat. Kalau seandainya terlihat bulan tanggal 9 itu, maka besok tanggal 1. Kalau tidak dilihat, berarti besok tanggal 30, lusanya baru tanggal 1. Saudi melihat hari Ahad itu, dilihat, akhirnya bulan muncul di sana dan masyarakat melihat, dan ru'yah mereka diakui oleh pemerintah kerajaan. Lalu kerajaan mengumumkan 1 Zulhijjah hari Senin. Indonesia juga melihat. Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Pak Jokowi memasang sudah apa? Memasang seluruh tempat titik-titik untuk melihat hilal, melihat bulan. Dan itu Bapak Ibu bukan hanya dilihat dengan mata saja, pakai teropong malah lebih 100 titik dari Sabang sampai Merauke. Semua tidak melihat. Maka apa? Maka pemerintah Indonesia menetapkan besok tanggal 30, maka Senin itu masih tanggal 30, berarti tanggal 1 kita kapan? Selasa. Kenapa? Karena bulan itu kata Rasulullah hanya 2 kemungkinan. Kalau tidak 29, kalau tidak ada bulan Qamariyah itu Hijriyah itu 31 ya. Itu cuma ada bulan Masehi itu 31 itu. Maka kata Rasulullah 29 atau 30. Maka hari Selasa. Tentu Bapak Ibu berbeda tanggal 1, tentu berbeda tanggal otomatis. Sekarang kan jadi persoalan, gimana nih Pak Ustadz, kami ikut Mekah atau ikut Indonesia? Kalau bahasa lainnya, ini ikut Raja Saudi kami ini atau ikut Pak Jokowi. Kira-kira ikut siapa? Pemerintah kan. Karena pemerintah Indonesia ini kan pemimpinnya sekarang ke Pak Jokowi, tidak bisa dimungkiri itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, gimana kita mau ikut mana? Ikut ke Raja Saudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana di sini? Di sini ada 2 persoalan, Pak. Masalah perbedaan di dalam, karena ada 2 potokan ibadah kita ini. Pertama matahari, kedua bulan. Sekarang kalau matahari ini Bapak Ibu, ada matahari di beberapa wilayah negara dan negeri itu terbitnya sama, jam terbitnya sama. Seperti kita di Jakarta dengan di Pekanbaru, ada beda? Enggak, sama. Maka jam 6 itu jam 6 pula di sini. Bapak Ibu sekalian, ada yang sama, ada yang beda. Di sini sudah terbit, di sana belum terbit. Kita Indonesia ini mana yang dulu terbit matahari, Saudi atau kita? Mana yang terbit dulu? Kita lebih dulu. Kenapa? Karena matahari terbit dari barat atau dari timur? Dari timur, Pak. Kita ini lebih ke timur dari Saudi. Maka kita lebih dulu melihat matahari. Berapa beda jamnya?
Jadi Saudi itu baru lihat matahari 4 jam setelah kita. Maka sekarang Saudi ini apa? Solat asar nih Pak. Bapak Ibu sudah solat Jadi kalau ada orang ikut Saudi, ikut solat asar nanti di Saudi itu. Suruh ikut solat asar di Saudi, solat asar pula di sini. Kenapa? Patokannya Mekah, begitu? Nggak bisa ropak. Ibu tuh bilang nggak bisa ropak. Betul tuh nggak bisa tuh. Sepakat ulama mengatakan perbedaan terbit matahari di setiap negeri itu mempengaruhi kepada waktu ibadah untuk masing-masing daerah. Sepakat ijma' ulama. Maka masing-masing daerah ikut waktunya sendiri. Jangan ikut Mekah pula Pak. Tak salat asar Bapak nanti. Salat asar sekarang Bapak salat asar nih. Kalau ikut Mekah. Sekarang Bapak Ibu. Jadi sebagaimana terbitnya matahari, munculnya dari satu daerah ke daerah itu beda karena bisa terjadi beda. Begitu juga munculnya bulan. Kadang-kadang bulan sudah muncul di sini, belum muncul di tempat yang lain. Sekarang kalau muncul bulan di timur atau di barat? Itulah masalahnya, Bapak tak pernah lihat bulan. Orang Indonesia tidak pernah lihat bulan. Kenapa? Karena sudah ada kalender katanya. Sudah ada imsakia. Bapak Ibu, kalau bulan itu rata-rata terbitnya dari barat. Di barat muncul dulu Pak. Oleh karena itu, satu kewajaran Saudi lebih dahulu melihat. Kenapa di sana boleh? Kalau matahari kita dulu. Sekarang itu yang menjadi masalah, titik masalahnya di situ sebenarnya. Kan sabar mendengarkan jawaban saya ya. Ini saya uraikan supaya Bapak Ibu mengerti. Jadi Bapak Ibu sekalian begini. Kalau perbedaan terbit matahari antara daerah tadi sepakat ulama mengatakan itu mempengaruhi kepada waktu ibadah untuk masing-masing negeri. Sekarang perbedaan munculnya bulan antara satu negeri dengan negeri yang lain, apakah mempengaruhi kepada waktu ibadah dan perubahan daripada tanggal-tanggal kalender kita? Itu yang menjadi masalah. Maka di sini ada dua pendapat Pak, dua pendapat besar. Pertama, mengatakan bahwa perbedaan munculnya bulan di sini dilihat, di sana tak dilihat, itu tidak bisa dijadikan perbedaan menentukan waktu ibadah. Maka pendapat mereka, di mana bulan dilihat, maka semua umat Islam di dunia harus ikut. Ini pendapat pertama. Maka kalau dilihat di Mekah, Indonesia sekalipun orang Indonesia belum lihat. Maka kalau Mekah dilihat, di Eropa belum, maka orang Eropa ikut Mekah. Atau Mekah belum melihat, di Eropa sudah dilihat, maka Mekah ikut. Jadi kata mereka, di mana bulan dilihat, di negeri mana saja di dunia ini, maka seluruh umat Islam terikat dengan ru'yah itu. Maka pendapat ini Pak tidak membolehkan umat Islam berbeda hari raya, harus sama. Ini pendapat siapa? Pendapat jumhur ulama, kebanyakan. Jadi kalau 4 ulama tadi, 3 yang berpendapat seperti ini. Siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Kalau dalam mazhabnya itu Hanafi, Maliki, Hambali. Kata mereka, di mana dilihat bulan semua harus ikut. Kenapa? Perbedaan munculnya bulan tidak mempengaruhi kepada perbedaan waktu. Maka tanggal 1 semua, walaupun di sini bulan dia. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, maka pendapat ini katakan Mekah jadi patokan. Yang kedua Bapak Ibu, ini mazhab Bapak Ibu semua. Apa mazhab Bapak Ibu apa ini? Atau sudah pindah mazhab ini? Karena banyak sekarang saya lihat Pak, orang pindah mazhab, tidak Syafi'i lagi, menjadi Hambali dia. Sebagian ada pula Albani atau Soekarno, ada pula mazhab Soekarno. Atau tidak tahulah saya itu Pak.
Jadi Bapak Ibu sekalian, mazhab Imam Syafi'i, fatwa Imam Syafi'i ini yang kita pegang Pak. Bapak bisa baca itu di kitab-kitab Imam Syafi'i, di kitab-kitab fikih Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i mengatakan, bahkan Imam Nawawi di dalam salah sahih Muslim dia mengatakan bahwa apa? Likulli baladin ru'yatuhum, likulli ahli baladin ru'yatuhum. Bahwa apa? Perbedaan muncul bulan antara satu negeri dengan yang lain itu mempengaruhi waktu ibadah. Maka masing-masing negeri mengikuti ru'yah sendiri. Sebagaimana waktu terbit matahari kalau berbeda, maka masing-masing negeri ikut waktunya, maka bulan juga begitu, masing-masing negeri ikut ru'yahnya. Fatwa siapa nih Bapak Ibu? Imam Syafi'i. Itu kita amalkan. Maka tak ada hubungan kita dengan Mekah. Maka pendapat ini tidak ada hubungan dengan wukuf di Padang Arafah. Maka Bapak menghitung tanggal dari mulai dilihat bulan di negeri kita. Maka tanggal 1 itu kemudian Selasa. Berarti tanggal 9 kapan? Rabu. Maka besok kita puasa Arafah hari. Sekarang pun orang-orang sedang wukuf Padang Arafah hari Selasa. Tidak ada masalah. Karena hari Arafah Bapak di sini sesuai dengan ru'yah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ru'yah itulah yang menjadi dasar, bukan hukum Bapak Ibu sekalian. Maka di sini ada perbedaan dua pendapat ulama. Maka Imam Syafi'i ini, tapi begini Pak, saya lihat seluruh ulama-ulama mazhab sekarang itu pakai pendapat Imam Syafi'i. Bahkan ulama Saudi, saya kan lama di Saudi 15 tahun. Itu ulama-ulama besar Saudi, bahkan muftinya sendiri kalau ditanya, pernah ditanya oleh orang dari Eropa, ya Syekh, kami di Eropa melihat bulan, bahkan kami pakai teropong dan langit cerah, berusaha kami lihat, tapi kami tidak lihat sampai malam. Tapi di Mekah Syekh hari ini sudah melihat bulan, mereka umumkan mereka sudah melihat bulan. Sekarang kami ikut ru'yah kami tidak melihat bulan, atau kami ikut Saudi. Apa kata Syekh itu? Kalian ikut ru'yah kalian. Maka kalian puasa kapan? Ya puasa sesuai dengan ru'yah kalian. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, pendapat ini yang banyak dipakai oleh ulama-ulama besar di seluruh mazhab. Maka seperti Imam Hanafi itu ada Imam Zailai, dalam mazhab Maliki adalah Imam Qarafi, di dalam mazhab Hambali banyak Bapak Ibu sekalian, mereka pindah memakai mazhab Syafi'i dalam hal ini. Jadi kesimpulannya, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mazhab Syafi'i, likulli baladin ru'yatu. Tapi kalau Bapak Ibu, di sini ya, ini perlu saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu ngotot ikut Mekah, ya kan? Karena dasarnya tadi pendapat jumhur, di mana dilihat kita ikut, maka silakan nanti puasa hari Arafah hari apa tuh? Selasa. Tapi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu hari raya nanti hari Rabu. Hari raya dan menyembelih korbannya tetap bersama. Itu yang saya ingin tekankan. Silakan berbeda puasa Arafahnya nanti, tapi yang namanya hari raya berbeda-beda. Karena tak ada ulama Bapak Ibu yang berfatwa, ulama muktabar mengatakan boleh satu RT berbeda hari raya. Itu tak ada tuh Pak. Apalagi satu rumah, istri hari raya Rabu, suami hari. Saya apa tidak tahu saya itu apa dasarnya itu Pak. Suami istri beda hari raya. Nanti kenapa kamu hari raya hari itu? Ini kan sholat Idul Adha, ini tanggal 1. Nanti tidak sah sholat Idul Adha kalau tanggal berikut. La ilaha illallah. Yang mengatakan tidak sah siapa? Ngarang-ngarang aja. Siapa mengatakan tidak sah? Rasulullah pernah sholat Idul Fitri tanggal 2 Syawal Pak. Pernah kejadian di Madinah sekali. Rasulullah tanggal 29 Ramadan bilang, lihat bulan. Semua sahabat melihat bulan. Setelah dilihat, tidak terlihat Pak.
Maka Rasulullah putuskan besok kita puasa. Besok Rasulullah sahabat puasa di Madinah sampai menjelang zuhur. Ketika menjelang zuhur datang satu rombongan dari kampung, Pak, orang Badu namanya. Satu rombongan datang ke Rasulullah. Maka itu saya mengumumkan besok hari raya itu tidak boleh kita masing-masing. Itu harusnya mengumumkan penguat, karena itu hak publik. Itu adalah sifatnya adalah menggiring, memobilisasi umum. Mobilisasi itu di tangan penguasa. Maka Bapak Ibu sekalian, datang mereka ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah melihatmu. Rasulullah sedang puasa. Kami sudah melihat bulan di kampung ya Rasulullah. Dilihat oleh Rasulullah, orangnya ini orang benar-benar betul, saksi-saksi. Ya Rasulullah, kami lihat semuanya. Maka apa kata diumumkan Rasulullah? Disuruh sahabat mengumumkan di mana-mana. Hari saat ini juga semuanya buka. Batalkan puasa kalian semua. Karena ini sudah satu Syawal. Tapi apa kata Rasulullah ketika itu? Hari raya kita besok bersama. Jadi solatnya terjadi hari berapa? 2 sah dah. Berarti Rasulullah tidak sah solatnya. Stop dulu. Ada orang ngarang-ngarang, Pak, dan dilihatnya. Maka Bapak Ibu ulama dalam kitab-kitab fikih tertulis, kalau umpamanya bapak, di antara bapak melihat bulan tanggal 29 Ramadan, lalu bapak lihat pasti bapak melihat. Tapi ketika bapak mengadu kepada pemerintah untuk diterima kesaksian, ditolak kesaksian bapak. Pertama, bapak tidak dikenal orangnya. Maka apa? Tidak mungkin kamu kalau mana kawan kamu yang menyaksikan? Tidak ada, saya sendiri. Lalu tidak diterima. Tapi dia pasti melihat bulan. Sekarang apa yang dilakukan oleh orang yang melihat ini? Padahal kesaksian tidak diterima. Dan pemerintah mengumumkan besok masih puasa. Kira-kira gimana? Di bapak yang melihat. Bapak umumkan, bapak ambil mic. Saya sudah lihat. Ayo, buka sama-sama. Kalau negara Brunei itu ditangkap itu. Di Saudi tangkap karena itu mengganggu kestabilan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dia melihat sendiri, apa fatwa ulama? Ada 2 kemungkinan, Pak. Fatwa itu hanya 2. Pertama, dia berbuka sendiri dan tak boleh dia berhari raya. Tapi maka diam-diam dia bobo. Tapi jangan terang-terangan, diam karena dia sudah yakin melihat bulan. Tak boleh dia melanggar. Tapi dia diam-diam, tak boleh bawa orang banyak. Yang kedua fatwanya adalah, kata ulama, sekalipun dia sudah yakin melihat, tak boleh dia berbuka. Dia tetap puasa bersama orang supaya nanti hari rayanya bersama. Yang mengatakan dia puasa hari itu buka, tapi hari rayanya besok. Itu fatwa ulama. Kalau terjadi banjir tanggal 1 umpamanya, seluruh lapangan digenang oleh air, lalu tanggal 2 baru air reda. Kapan kita sholat Idul Fitri? Tanggal 2, Pak. Jangan dibilang batal hari Idul Fitri kena banjir. Esok kita. Itu fatwanya. Ini kok sudah satu. Kemudian, Pak, masalah hari raya itu bukan sholat itu jadi tujuan, Pak. Bukan sholat, Pak. Tetapi yang menjadi sholat itu cuma untuk mengisinya. Yang menjadi tujuan asasi daripada hari raya, berkumpulnya umat itu disebut syiar. Maka hari raya itu syiar, kesempatan bukan sholat itu yang menjadi apa? Kumpulnya itu, Pak. Allah kepengen ngumpulin kita umat ini supaya melihatkan kekuatan Itulah sebabnya, Pak, disunatkan melakukan Idul Fitri, Idul Adha di mana? Di masjid lapangan. Pernah Rasulullah sholat di masjid hari raya? Di lapangan, Pak, sunatnya. Maka kalau saya kadang ngusul ke wali kota ini, kalau bisa apa? Dia atur di sholat raya di apa ini? Ditunjuk lapangan-lapangan. Kalau bisa, Pak, satu kelurahan satu tempat saja. Kira-kira kalau satu kelurahan Bina Widya, Pak, dikumpulkan satu lapangan, kira-kira berapa jumlahnya? Senang Bapak Ibu enggak? Semangat enggak? Kalau
Kalau dibuat di sini itu 3 sab hari raya, apa itu? Tidak masuk tuh Pak. Banyak. Kemudian yang kedua, hari raya itu seluruhnya disuruh keluar, ya enggak? Anak-anak dengan pakai baju barunya, ibu yang tua-tua, yang muda, bahkan apa? Yang haid dan yang perempuan haid nipas suruh keluar enggak? Keluar kata Rasulullah. Yang haid, yang nipas. Kalaulah tujuannya solat, boleh orang haid solat, boleh orang nipas solat Pak, haram malah solat. Tapi kenapa Rasulullah keluar? Artinya apa? Bahwa maksud daripada hari raya itu istimewa, kumpul umat ini Pak. Maka saya sedih kalau tidak hari raya yang bisa mengumpulkan kita, apalagi cara Allah mengumpulkan kita bersama. Punya cara? Di hari raya saja tidak bisa kita bertemu Pak. Itu apa momen lain lagi? Kalau ada pun yang berbeda, tapi kalau satu negara, masih satu negara, maka silakan berbeda istihad tadi. Puasa hari Arafahnya silakan hari Selasa, tapi nanti hari raya sama-sama hari Kamis. Maka sedih sekali Pak, masjid ini, masjid itu sudah takbiran, masjid ini masih sahur puasa. La ilaha illallah. Kita sedang sahur Pak, ada masjid di samping takbir. Seharusnya Pak, kalaupun dia hari raya, janganlah dihidupkan mic itu ya Allah. Jaga perasaan saudara. Ini kadang-kadang memperlihatkan pula itu. Astagfirullah. Kita saja antara umat beragama disuruh kita. Ini antara internal umat memperlihatkan sebagak-sebagak namanya. Tahu sebagak-sebagak? Tak masuk Pak. Maka Bapak Ibu ya, kalau ada Bapak Ibu apa disuruh orang apa, usah hari raya bersama, korban nanti bersama, takbiran bersama, karena itu syiar. Saya ulang lagi itu Pak, kalau tidak di hari raya kita bisa berkumpul, momen apa kita bisa berkumpul bersama dalam jumlah Bapak Ibu sekalian? Maka semuanya di situ, organisasi apa saja, partai apa saja, background apa saja, semua kumpul, asal dia umat Allah. Roh itu naik Pak, semangat itu. Apalagi sekarang Bapak Ibu di tengah-tengah yang mana Bapak Ibu umat Islam diobok-obok. La ilaha illallah. Ya sekarang ni kasus Zaitun sekarang pusing kita membacanya Pak ya. Masa orang begitu itu aja tidak bisa diaman. Tapi jadi gayanya umat Islam diadu dong. Coba Pak, di sini menanti dengan demo 20.000 di sini. Apa sebenarnya? Ingin dijadikan Suria Indonesia ini. Yang nanti menembak Allahu Akbar, yang ditembak Allahu Astagfirullah. Mari ya bersatu. Mari kita bersatu. Perbedaan itu biasa, tapi ada hal-hal kita tak boleh Bapak Ibu. Yang namanya, maka hari raya itu syiar, hari raya itu istimewa Bapak Ibu sekalian. Maka kalau satu lapangan, apalagi satu kecamatan, satu di lapangan, kira-kira gimana itu? Kecamatan Bina Widya satu tempat solatnya, kira-kira berapa banyak jumlahnya itu Pak? Berapa penduduk kecamatan Bina Widya ini? 5 kelurahan ngumpul Bapak Ibu di satu tempat. Kalau ada lapangan besar kita, Allahu Akbar. Indahnya umat ini, naik roh semangat kita Pak. Tapi ketiga sab, 2 sab, loyo kita. Apalagi di sini puasa, di sini takbiran. Allah, sedih kita. Bapak Ibu sekalian, jadi gitu ya. Maka jangan apa, kalau mau puasa tadi silakan ikut Mekah, tapi senyap-senyap saja. Yang hari rayanya tetap bersama. Maka yang ditoleransi setiap negara satu hari raya, tidak boleh berbeda dalam satu negara. Itulah fatwa Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ya.